Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai harga pokok proses dengan metode FIFO. Ya, ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita membahas mengenai harga pokok pesanan. Kalau sekarang kita membahas mengenai harga pokok proses. Ya, nah untuk topik pembahasan pada pertemuan hari ini itu ada 4 poin ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian harga pokok proses. Yang kedua ciri-ciri metode harga pokok proses. Yang ketiga siklus produksi dan yang keempat perhitungan harga pokok proses menurut metode harga pokok proses ya. Jadi perhitungan harga pokok menurut metode harga pokok proses. Oke. Untuk definisi yang pertama ya, metode harga pokok proses ini adalah suatu cara penentuan harga pokok yang digunakan untuk barang yang diproduksi secara terus-menerus. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai harga pokok pesanan, di mana kalau harga pokok pesanan itu berarti penyediaan produksinya ya atau penyediaan barangnya itu berdasarkan pesanan yang masuk. Tetapi kalau harga pokok proses ini itu berdasarkan untuk tujuannya penyediaan persediaan ya di gudang. Jadi meskipun suatu perusahaan ada pesanan ataupun tidak, karena di sini perusahaan bukan berbasis pesanan ya, maka dari itu perusahaan akan memproses secara terus-menerus. Nah, setiap harinya, setiap bulannya gitu ya. Jadi tidak berdasarkan pesanan ya. Nah, kemudian ciri-ciri dari metode harga pokok proses ini ada 4. Yang pertama, produk dibuat secara massal. Nah, di sini ya. Jadi produk yang dibuat oleh suatu perusahaan itu dibuat secara massal atau bersama-sama ya. Contohnya misalnya dalam suatu perusahaan itu menghasilkan bukan hanya satu lini produk saja ya. Bisa misalkan satu perusahaan itu memiliki beberapa produk atau memproduksi beberapa produk ya. Nah, itu ciri dari harga pokok proses ya. Yang kedua, barang jadi antara produk satu dengan lainnya itu relatif sama ya. Jadi misalnya kalau kemarin ya, kemarin di dalam pembuatan pesanan, barang yang diproduksi itu adalah berdasarkan pesanan atau berdasarkan kriteria dari pemesan ya. Nah, kalau ini di harga pokok proses ini barangnya relatif sama semuanya ya. Jadi misalnya kalau memproduksi baju, ya baju semuanya dengan model dan ukuran misalnya sama semuanya ya. Berbeda dengan kemarin pesanan. Untuk memesan undangan ya, misalnya ada kriteria khusus ya, kemudian tulisannya seperti apa isinya ya. Nah, itu berdasarkan pesanan. Kalau proses ini ya itu relatif sama semuanya produksinya. Kemudian yang ketiga, tidak untuk memenuhi pesanan. Nah, ini sudah jelas ya bahwa di harga pokok proses ini tujuannya tadi untuk memproses secara terus-menerus. Yang kriteria keempat yang tadi ini bertujuan untuk mengisi gudang ya. Jadi di sini tidak untuk memenuhi pesanan tetapi untuk memenuhi mengisi gudang untuk persediaan ya, persediaan di gudang. Oke, itu adalah ciri-ciri metode harga pokok proses. Nah, kemudian sekarang ada siklus produksi. Nah, di sini ada misalnya di suatu perusahaan terdiri dari 2 departemen ya, yang terdiri dari departemen 1 dan departemen 2. Di departemen 1 ya, di sini misalnya terjadi suatu proses produksi dan di mana setelah proses produksi tersebut berlangsung atau berjalan ya, nanti ada 2 hasil yang di mana yang pertama itu produk selesai
atau yang menghasilkan produk jadi. Nah, kalau produknya sudah selesai, itu otomatis akan ditransfer ke departemen 2 ya. Dan kemudian pada saat proses produksi tersebut di akhir ya, terjadi di akhir, nah itu ada dua kemungkinan tadi, ada yang selesai dan ada juga produk yang belum selesai. Nah, di sini produk yang belum selesai ini dinamakan dengan BDP akhir atau barang dalam proses akhir, yang dimana nanti ini akan menjadi BDP awal pada batch selanjutnya atau batch kedua ya, proses produksi batch kedua. Misalnya di sini ya, untuk di departemen 1 kita misalkan ngambil contoh di produksi baju misalnya ya. Di departemen 1 ini misalnya seperti departemen untuk pemolaan ya. Pemolaan, setelah dipola nanti dipotong ya polanya, kemudian setelah dipotong eh, dipotong juga kainnya ya, disesuaikan dengan pola yang tadi. Nah, hasil dari departemen 1 misalnya ya, nanti itu baju yang telah terpola ya. Nah, kemudian eh, masuk nih departemen kedua. Misalkan untuk departemen kedua itu departemen untuk penyelesaian akhir misalnya ya, dalam penjahitan, kemudian sampai ke packagingnya atau pengemasannya gitu ya. Itu ada di departemen 2. Nah, sehingga nanti di sini di departemen 2 untuk barang selesainya atau barang jadinya yaitu baju yang sudah packing ya, yang sudah tersusun dengan rapi ya. Nah, misalnya di departemen 1 ya, di sini contoh ya, saya kasih contoh ada 100 unit yang masuk misalnya ya. Ada 100 unit yang masuk. Nah, setelah selesai di akhir periode produksi ya, misalnya di sini ada yang selesai ini 80 unit ya dari 100 itu. Dan kemudian di sini yang belum selesainya ada 20 unit. Nah, yang selesai 80 unit ini akan ditransfer ke departemen 2 ya. Ini merupakan produk jadi. Produk jadi sebesar 80 unit ditransfer ke departemen 2 sebagai bahan awal ya, sebagai bahan awal nanti di departemen 2 barang awal ya. Nah, di sini kemudian yang 20 unit yang belum selesai ini menjadi BDP akhir atau barang dalam proses akhir yang nantinya akan menjadi BDP awal pada batch kedua produksinya ya. Oke, nah di departemen 2 ya, eh, yang 80 ini masuk ya ke departemen 2 misalkan 80 masuk. Nah, kemudian setelah diproses nanti ya, setelah diproses nanti ada dua kemungkinan juga, ada yang selesai, ada barang yang belum selesai atau yang masih dalam proses produksi ya, disebutlah BDP akhir. Nah, jika yang masuk tadi 80 BDP awalnya ya, ketika setelah beres proses produksi, misalnya taruh yang selesai itu contoh 70 unit ya, dan ada 10 unit misalnya barang yang belum selesai ya. Nah, 70 unit ini nanti akan ditransfer ke gudang dan yang 10 unitnya itu menjadi BDP akhir yang akan menjadi BDP awal pada batch selanjutnya gitu ya. Kalau ini di kasusnya kalau tidak ada BDP awal sebelumnya ya, ini misalkan proses produksi untuk batch pertama semuanya ya. Jadi 80 yang masuk dari departemen 1 ya ke departemen 2 ini menjadi BDP awal, sehingga inilah yang diproduksi ya, yang si 80 unit ini. Nah, pada akhirnya, pada akhir proses produksi ternyata ada 70 unit yang selesai dan 10 unit yang belum selesai. Yang 70 ini ditransfer ke gudang ya. Kemudian yang 10 ini menjadi BDP awal nanti pada batch selanjutnya gitu ya. Itu merupakan siklus produksi pada suatu perusahaan di mana yang menggunakan metodenya adalah metode harga pokok proses ya.
Oke, untuk kemudian kita akan bahas mengenai laporan biaya produksi.